Bapa, dalam nama Yesus kami minta darah-Mu menguduskan kami, darah-Mu menyucikan kami. Engkau urapi kami Tuhan. Engkau tahu, lihat sampai kedalaman batin kami merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Roh Kudus bicara terus, ubahkan kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Tarik kami ke pusat kehendak-Mu, supaya kami berjalan seritme dan seirama dengan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Kenyangkan kami dengan pribadi-Mu sendiri Tuhan. Puaskan kami dengan pribadi-Mu. Tarik kami mendekat, supaya kami berjalan seirama dengan Engkau. Dapatin hati kami suci, kudus, tak bercacat celah, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bahwa kami berjalan dalam pemurnian yang menyukakan dan menyenangkan hati-Mu saja. Roh Kudus, buat pribadi Yesus nyata, buat firman-Mu berkuasa, memenuhi, memuaskan, melingkupi, mengubahkan kami. Kami mencintai-Mu lebih dari apapun. Kami mencintai-Mu lebih dari apapun. We love You, we praise You, we adore You. Bahwa kami terus tinggal di dalam hadirat. Kami minta roh hikmat, wahyu, dan pengertian memenuhi hati kami, menyingkapkan kebenaran, membuat kami mengerti detak jantung-Mu sendiri Tuhan. Tarik ke pusat kehendak-Mu. Dan sepanjang hidup kami hanya ingin menyenangkan dan mempermuliakan nama-Mu saja. Kau lihat kelaparan, kehausan kami akan Kau lebih dari apapun. Malam hari ini bicara banyak hal. Wahyukan diri-Mu sendiri Tuhan. Urapi kami semuanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan belajar sesuatu. Sebab pengertian kita akan firman ini akan mengubahkan hidup kita. Karena yang bisa mengubahkan hidup kita itu adalah firman. Bukan orang lain, tapi firman yang kita mengerti. Yohanes 8 ayat 32 katakan, kebenaran yang kamu ngerti, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Maka setiap orang Kristen harus pintar pakai pasal yang mana, pakai ayat yang mana. Saya sering kali ngomong seperti ini. Ketika ngadapin situasi dan kondisi, banyak orang Kristen babak belur. Yang dicari pendeta bukan firman Tuhan, bukan kebenaran. Kenapa mereka muter-muter di area yang sama? Kenapa banyak orang Kristen jatuh terus dalam dosa? Kenapa orang Kristen gak pernah ngalami kemenangan ketika ngadapin masalah jerat-jerit seperti orang yang kenal Tuhan? Karena mereka gak ngerti kebenaran. Tua di gereja, makan di gereja, hampir mati di gereja, gak berubah. Karena suka dicekokin kata-kata yang membuat dia terlena dengan pujian, ditepuk, diempok-empok, maju terus ya cik, maju terus ya bu, maju terus ya kok, maju asana. Hidupmu tambah bawa belur kalau nggak ngerti firman Tuhan. Realitanya hampir setiap hari saya ngonselingin orang dari berbagai macam orang, dari hamba Tuhan, dari jemaat biasa, hidupnya babak belur karena mereka tidak bisa menghidupin firman. Datang ibadah tidak menghidupin firman, hidup kita babak belur. Datang ibadah nggak ngerti firman, kacau hidup kita. Makanya saya selalu ngomong firman yang agak sedikit tajam, dan semoga yang apa yang saya sampaikan ini nyinggung dagingmu, dan supaya kita bertobat sungguh-sungguh. Kalau tidak, hidup kita akan tetap sama. Karena banyak orang muter di area kelemahan yang sama dan ujungnya nggak pernah kemana-mana. Padahal Tuhan mau loh kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Tuhan mau kita bertolak dari iman satu pada iman yang lain. Kita semakin berjalan dalam urapan, hikmat, pewahyuan, pengertian,
kuasa, otoritas. Bukan dimuter di area dosa, kelemahan, babak belur, stres, kepahitan, sakit hati, tersinggung. Udah bertahun-tahun ke gereja, muter di area situ, artinya daging yang mengontrol kita, bukan kehendak Tuhan. Kalau Bapak Ibu hanya muter di area daging, nggak akan pernah kemana-mana. Jadi saya berdoa hari ini apa yang di dalam diri kita ini diubahkan. Sebab karena daging kita ini nggak suka firman, di dalam diri kita ini ada kecenderungan untuk berbuat dosa terus. Manusia kan ada 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita diperbarui waktu kita mengalami kelahiran baru, tapi jiwa ini diperbarui waktu kita belajar firman seperti ini. Mulai diperbarui. Ibrani katakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Diperbarui setiap hari. Kalau di dalam jiwa kita ini tidak diperbarui, daging yang ngontrol. Kalau daging yang ngontrol, jadi orang Kristen pelayanan, jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, jadi pelayan, jadi diaken, jadi majelis, jadi apapun namanya, kelakuannya persis seperti setan. Karena daging yang mengendalikan. Di dalam diri kita ada kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Saya sebutnya iniquity. Ada kecenderungan untuk berbuat dosa terus. Karena Paulus juga ngomong yang sama ini. Di Roma pasal yang ke-7 ayat 18 dan 20 ngomong seperti ini. Ayat yang ke-15 dahulu. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Apa itu? Dosa yang ada di dalam diri kita. Kita ingin ngampuni orang, kita tahu kalau itu kita marah, kita kesel, kita jengkel, tapi kita susah mengampuni orang. Kita cenderung melakukan hal yang sebaliknya karena daging yang ngontrol. Ayat 2:18-nya ngomong begini. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, di dalam diri kita sebagai manusia ini, manusia daging ini tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Kita ingin puasa, bangun tidur, rasanya laparnya bukan main. Kenapa seperti itu? Daging. Kita mau tersenyum sama orang yang menyakitin kita, ternyata berat sekali. Kita mau belajar firman, tiba-tiba ada perasaan nanti sajalah, ngantuk, nguap, dan lain sebagainya. Selalu ada yang bertentangan di dalam diri kita ini. Makanya Paulus ngomong ini, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukanlah aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi realitasnya kita adalah manusia roh kita. Kita ini adalah manusia roh. Sejatinya kita adalah manusia roh yang punya jiwa, yang tinggal dalam casing tubuh kita. Amin. Aslinya kita, sejatinya kita adalah manusia roh yang sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Menurut Yeskiel pasal yang ke-36 ayat 25 sampai 27, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru yang diciptakan serupa segambar dengan Allah. Manusia roh kita, itulah sejatinya kita. Nah, manusia ini, manusia roh ini tinggal dalam casing tubuh ini. Tetapi juga ada pikiran, ada jiwa, ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak kita. Selama kita lahir baru, yang baru manusia rohnya, di jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak kita ini selalu berbicara dengan setan. Setan bicaranya lewat jiwa. Roh Kudus, Tuhan bicaranya lewat manusia roh. Maka kita meski dengar suara hati nurani itu selalu ngomongnya dengan manusia roh kita. Tapi pikiran kita selalu pikirannya, kalau belum diperbarui, selalu pikiran jelek kan.
selalu pikiran buruk kan, selalu ingin melakukan dosa kan. Seperti Paulus katakan, dalam diriku ada sesuatu yang berjuang melawan diriku. Aku ingin melakukan yang baik, ternyata yang jahat. Itu apa namanya? Kecenderungan di dalam diri kita ini. Setiap orang punya keinginan untuk melakukan dosa. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang kecenderungannya bohong, ada kecenderungannya tersinggung, sakit hati, ada kecenderungannya berzina, ada kecenderungan selingkuh, ada kecenderungannya belagu, membenarkan diri, merasa hebat dan lain sebagainya. Setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Makanya kita mesti kenalin di mana letak kecenderungan yang bertentangan dengan firman. Kenapa banyak orang nggak pernah mengalami kemenangan? Karena dia nggak bisa menang di area sini. Akhirnya muter terus, bertahun-tahun nggak pernah mengalami kemenangan. Ada orang yang sakit hati, gampang tersinggungan, pindah gereja satu karena tersinggung dengan pendetanya, terus dia pindah gereja lain, ternyata ada jemaat yang nyinggung teman gerejanya. Dia coba pindah gereja manapun, dia akan ngalami yang sama, karena di area situ yang harusnya Tuhan beresin. Maka setiap orang harus ngerti letaknya di mana dia harus diperbarui. Di area ini yang harus kita perbarui. Saya punya kelemahan yang berbeda dengan ibu. Bapak juga punya kelemahan yang berbeda dengan ibu. Setiap orang punya kecenderungan melakukan dosa di area mana, karena itu dipengaruhi oleh masa lalunya. Makanya orang Kristen harus bebas dari masa lalu. Luka batin masa lalu, trauma masa lalu, sakit hati masa lalu, perlakuan buruk masa lalu. Karena semua perlakuan buruk di masa lalu itu melukai yang di dalam kita. Ketika melukai tanpa disembuhkan, akhirnya kecenderungan mempengaruhi apa yang kita lakukan, tindakan kita, perbuatan kita. Ada orang-orang yang bawel dan cerewetnya luar biasa, di luar nalar. Kenapa mereka? Kalau diselidikin pasti ada masa lalu yang tidak benar yang mengecewakan dia. Ada orang yang ngomongnya tajam sekali, ngomongnya nyakitin sekali, merendahkan dan lain sebagainya. Kalau dirunut akar masalahnya, pasti dia pernah mengalami sesuatu yang luka dan belum disembuhkan. Kalau kita belum sembuh dari luka masa lalu, luka tadi itu ke bawah sampai hari ini akan mempengaruhi apa yang kita lakukan di masa depan. Dan akan diseret terus, daging akan nyeret terus melakukan perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan masa lalu yang belum beres di hadapan Tuhan. Ada orang sukanya nyuri, belum diberesin, sekalipun dia rajin ke gereja, ada kecenderungan. Ada orang yang klepto kan, tukang kutil kan, rajin ibadah, pelayanan, tapi tukang kutil. Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum dibereskan. Makanya kita ini harus bebas dari luka masa lalu. Kalau tidak, itu akan mempengaruhi hari ini. Karena orang yang pernah dilukai, dia akan cenderung melukai orang lain. Kalau orang yang pernah sakit hati, disakitin orang lain, dia akan cenderung hari ini pun kalau belum beres, cenderung nyakitin orang lain. Kita pernah lihat orang-orang yang pernah dilecehkan secara seksual. Laki-laki mungkin pernah disodomi. Ketika besar, dia akan pingin melakukan yang sama. Kita juga punya keinginan seperti itu loh, tanpa kita sadarin. Ketika ada orang ngomong nyakitin kita, langsung keinginan daging kita cenderung untuk membalas yang lebih menyakitkan. Betul apa enggak? Itu yang harus dimatikan. Itu yang harus kita sangkalin setiap hari. Kecenderungan-kecenderungan itu, kalau kita nggak menang, akan membuat perjalanan hidup kita ini tersandung-sandung. Coba kita lihat, kenapa kita ini konflik dengan orang, nggak pernah cocok dengan orang? Kenapa penyebabnya? Kalau kita selidikin, penyebabnya bukan orang lain, sikap kita, respon kita. Kenapa kok kita sering jatuh di dosa yang sama? Ini setiap orang punya kelemahan masing-masing kan. Seringkali melakukan, loh kok aku melakukan lagi ya? Kok aku melakukan lagi ya? Kok aku melakukan lagi? Kenapa seperti itu? Karena kita belum menang di situ. Nah di area situ sebenarnya Tuhan mau kita ngalami kemenangan. Di area situ tadi, kecenderungan kejahatan itu sebenarnya sudah ditebus Tuhan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dan harusnya kita ngalami kemenangan di area situ. Tapi banyak orang nggak menang di area sini. Akhirnya apa? Trouble hidupnya.
masalah. Sama suami masalah, sama anak masalah, sama mantu, besan, mertua masalah, sama tetangga masalah. Piara anjing pun anjingnya stres karena dimaki-maki terus sama nyonyanya. Karena itu adanya di dalam kita. Saya sering loh bahas hal seperti ini. Sebab dari hati orang timbul semua pikiran jahat, kita Matius. Sebenarnya bukan dari dalam hati itu. Dari dalam kardia hatinya. Di dalam jiwa orang muncul pikiran jahat. Kan hati sudah diciptakan serupa segambar dengan Kristus, manusia roh kita. Tapi jiwa ini kan harus diperbarui setiap hari. Saya pun sampai hari ini diperbarui. Nah, kita ndablek. Sering kali kita ngeyel di area situ yang sering saya ngomong harus diremukkan. Lek kita ngotot terus, ujungnya kita akan dibenturin, sakit. Tetap ujungnya cari Tuhan. Ngapain kita meski muter-muter, buang waktu, buang tenaga, buang duit, kadang capek dan lelah. Toh ujungnya harus cari Tuhan kan? Buat apa? Kadang orang Kristen nggak sadar di area sini, sering Bapak belur. Karena kejahatan ini adanya di dalam diri kita. Yang tahu kita sendiri dan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Di Mazmur 140 ayat yang kedua ngomong begini. Yang merancangkan kejahatan di dalam hati. Ada rancangan kejahatan yang di dalam. Kadang tanpa kita sadari kita ini punya pikiran-pikiran yang ngawur, yang gak bertentangan dengan firman. Yang tahu diri kita sendiri loh. Makanya kenapa kok kita harus setiap hari memperbaharui diri dengan firman? Kenapa kita mesti belajar firman? Kenapa kita mesti dengerin pengajaran yang sehat, pengajaran yang bagus, memberi makan manusia rohani kita supaya bertumbuh ke arah Kristus. Semakin manusia roh powerful, jiwamu akan takluk dan tunduk kepada manusia roh. Amin. Coba kalau ego yang kita kasih makan, harga diri kita kasih makan terus, amarah yang kita kasih makan terus, rasa tersinggung, kesombongan yang kita kasih marah terus, apa yang terjadi? Kita menjadi orang yang keras kepala sekali. Selalu merasa yang paling utama, selalu merasa yang paling hebat, selalu merasa yang paling benar. Ketika terima teguran susah diubahkan orang-orang seperti ini. Orang zaman modern sebutnya narcissistic personal disorder. Rusak itu jiwanya. Atau saya sebutnya agak sedikit edan. Karena apa? Dablek, ngeyelan, gak mau berubah, merasa benarnya sendiri. Nah, orang-orang kayak begini ini kalau di gereja jadi trouble, di rumah tangga jadi trouble, di tetangga jadi trouble, di kantor bikin ribut dan gegeran. Selalu bikin trouble terus nih. Yang sering kan kita ketemu orang-orang model kayak begini. Sebenarnya orang-orang seperti ini kalau kita ketemu sebenarnya perlu didoakan ya. Kita nggak perlu respon yang berlebihan ketika kita ini berhadapan dengan orang-orang yang kelakuannya model seperti ini. Karena jiwanya yang sakit belum ngerti kebenaran. Tapi kita kan sering terpancing. Kita sering marah kadang. Sering kita bereaksi yang salah ketika menghadapi orang-orang model kayak begini. Hari ini ngerti kebenaran, kita harus memiliki respon yang benar. Kalau kita memiliki respon yang benar, sebenarnya kita menjaga hati kita sendiri loh. Jangan sampai terluka dengan kelakuannya orang tidak bertobat. Kalau semua orang bertobat, kan pasti everything is okay, baik-baik saja. Karena jadi masalahnya kita setiap hari bertemu dengan orang yang kelakuannya aneh, yang belum sembuh jiwanya, masih sakit jiwanya, yang terluka dan lain sebagainya. Dan orang itu kalau berbenturan dengan kita, seringkali melukai kita. Hari ini kita yang dewasa ngerti firman harus tahu bersikap, bertindak seperti apa. Amin. Sebenarnya kutuk dipatahkan ketika orang itu lahir baru. Ketika dia bertobat dan berubah, dia kutuk keturunan udah patah. Tapi kalau orang itu jatuh dalam dosa, kutuk itu akan datang. Amsal 26 ayat yang kedua, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-8, barang siapa mendobrak tembok akan dipakut ular. Artinya apa? Ketika dosa dilakukan, hubungan dengan Tuhan putus, proteksi Tuhan putus, kutuk datang. Kutuk itu datang kepada kita harus ada alasannya. Apa? Dosa. Selama kita hidup benar di hadapan Tuhan, kita ini dipagarin seperti Ayub. Tapi ketika pagar itu diambil,
Gak ada perlindungan, setan bisa jamah, setan bisa sentuh. Makanya kenapa kita harus hidup kudus? Sebenarnya senjata yang paling powerful di akhir zaman adalah kekudusan. Kekudusan adalah senjata yang paling powerful untuk mengalahkan semua siasat iblis. Di Amsal 12 ayat yang ke-20 ngomong seperti ini. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Jadi di dalam sebenarnya hati, kalau kita ngomong hati, kita mesti cek dulu. Itu bisa spirit of man, atau out of the belly, manusia roh, atau jiwa. Tapi kalau Alkitab ngomong dari dalam hati orang timbul kejahatan, itu hati orang itu dari area jiwa. Jiwa yang belum dipulihkan, jiwa yang belum disembuhkan, jiwa yang belum dilahirkan kembali, munculnya selalu niat jahat. Dari setiap orang selalu punya keinginan untuk melakukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu dari bangun tidur diperhadapkan dengan berbagai keputusan yang Bapak Ibu harus ambil. Bapak Ibu mau ambil keputusan yang hidup takut akan Tuhan, atau mau memutuskan untuk melakukan dosa. Tergantung sikap kita. Karena kejahatan itu kalau nggak dibereskan, akhirnya menguasai seluruh hidup kita. Tidak heran banyak orang Kristen diomongin begini, lo ngakunya pelayanan, ngakunya pendeta, ngakunya hamba Tuhan, ngakunya majelis, ngakunya diaken, kok seperti itu kelakuannya? Pernah dengar kata-kata seperti itu? Ngakunya orang rajin gereja, kok kelakuannya seperti itu? Kenapa? Dagingnya yang ngontrol dan mengendalikan. Hidupnya jadi berkat, hidupnya jadi batu sandungan. Bahkan ibu-ibu ini kalau rajin ibadah, terus suamimu belum bertobat, terus ketika ibu-ibu bikin kesalahan, ngomongmu ketus saja, suami yang belum bertobat ngomong, kamu tuh rajin gereja percuma kalau mulutmu jahat. Benar gak? Pasangan kita seringkali ngomentarin apa yang kita lakukan. Kenapa? Dia ingin melihat manifestasi Kristus yang di dalam hidup kita ini keluar. Harusnya setiap orang Kristen kan memancarkan kehidupan yang memanifestasikan perbuatan Tuhan di muka bumi ini. Pasangan kita terutama. Kan saya sering kali ngomong kan, orang pertama kali yang bisa menikmati manifestasi kehadiran Tuhan, perubahan dalam hidup kita adalah pasangan hidup kita. Kalau pasanganmu bisa menikmati karakter Kristus, artinya engkau benar-benar diubahkan. Tapi kalau isinya struggle, ribut, eker-ekeran, berantem, saling merendahkan, saling mencaci, saling menyakitin, artinya ada hal yang harus diubah di dalam diri kita. Dalam diri kita ini tidak benar. Makanya banyak orang datang ibadah, pulang tidak berubah. Karena apa? Dia lakukan hanya rutinitas. Hanya orang yang haus dan lapar pingin firman. Dia makan firman, dia terima firman itu, dia makan, ditaruh di dalam hatinya. Dan itu sebagai mapnya yang nuntun hidupnya. Ketika dia harus ngambil keputusan, ketika dia harus ngambil sikap, dia harus melakukan apa, dasarnya adalah firman yang dia mengerti tadi. Lama-lama step by step diubahkan. Hari ini diubahkan, besok diubahkan, besok diubahkan, besok semakin diubahkan. Apa yang terjadi? Bukankah kita lama-lama menyerupai Kristus? Amin. Makanya di area tadi, di area jiwa ini yang harus diperbarui supaya kita ciptakan serupa segambar dengan Kristus. Manusia, roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Dan hari ini di area jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita, kemauan kita ini yang harus sejalan dengan firman. Yang tahu semua kejahatan yang di dalam diri kita adalah diri kita sendiri dengan Tuhan. Kadang diri kita nggak pernah tahu kok, lu aku kok melakukan seperti ini, lu aku kok nggak mau bohong, kok bohong, seringkali seperti itu. Makanya kenapa kok hidup kita harus transparan setiap hari di hadapan Tuhan. Saya kan inti dari semua khotbah saya kan membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Kenapa kok kita setiap hari harus membangun hubungan keintiman dengan Tuhan? Karena kita nempel dengan Tuhan. Waktu kita nempel dengan Tuhan, hidup kita ini kan transparan. Tidak ada yang ditutupin sama sekali. Jadi apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, dilihat Tuhan.
Orang yang hidup takut akan Tuhan itu bukan karena dilihat pasangan kita, bukan dilihat gembala, pendetamu, bukan dilihat anak-anakmu, tapi mau dilihat tidak dilihat, kita tetap melakukan yang terbaik. Karena apa? Tuhan melihat kita. Kita bertanggung jawab. Ujungnya apa? Hidup kita kan berhati-hati dalam bersikap bertindak. Hidup takut akan Tuhan artinya kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dia menyertai kita, Dia ada di samping kita. Kata kitab Yohanes, Dia di dalam kita, Dia di atas kita. Hanya mata jasmani kita nggak bisa melihat manifestasi dari kehadiran Tuhan, tapi kita bisa merasakannya kalau ada urapan turun. Kalau kita tahu Tuhan menyertai kita, tinggal di dalam kita, mengurapin kita, tidak mungkin dong kita akan melakukan kejahatan. Benar apa enggak? Yang jadi masalahnya, pikiran kita seringkali diarahkan ke hal yang lain. Kita lupa kalau Tuhan ada. Berapa banyak orang stres ketika ngadapin masalah, dia lupa bahwa Tuhan menyertai dia. Kenapa orang seringkali khawatir? Kenapa orang seringkali stres? Dia lupa kalau Tuhan tinggal di dalamnya, bahwa roh yang di dalammu lebih besar pada roh yang di dalam dunia ini. Apa yang membuat seseorang itu bingung? Karena dia lupa bahwa Tuhan menyertai, Dia tinggal di dalam diri. Buktinya apa? Coba lihat sepanjang hidup kita, dari umur masa muda kita sampai hari ini, bukankah terbukti Tuhan proteksi, jagain, lindungin? Kurang apa lagi? Kadang dengan berjalannya waktu, kedewasaan manusia rohani kita, Tuhan ajarin loh kita itu untuk melihat dengan kacamata rohani, bukan melihat dengan kacamata fisik kita. Karena iman itu bukan karena melihat, tapi karena percaya. Tapi daging cenderungnya pingin melihat dulu baru percaya kan. Memang pengalaman awal-awal waktu kita kenal Tuhan, realitas real Tuhan menyertai. Kita ngomong sedikit rasanya dapat tanda dan lain sebagainya. Itu perjalanan awal menuntun kita. Tapi dengan dewasa, hukum dan ketetapan ada di dalam diri kita, bukan yang tertulis lagi. Semakin kita memiliki kepekaan, kita memiliki kepekaan yang tajam, kita sadar Tuhan menyertai. Sekalipun kita belum melihat jalan keluar, Tuhan ada di ujung jalan. Sekalipun kita belum melihat apa-apa, tapi kita melihat bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik di depan. Kira-kira stres gak? Gak bakalan stres. Bingung gak? Gak bakalan bingung. Kenapa orang bingung? Kenapa orang stres? Kenapa orang panik? Gak ngerti firman dan gak ngalami Tuhan. Kalau kita ngalami Tuhan, kita kenal Tuhan, kita mengerti firman, kita akan powerful perjalanan hidup kita. Tidak pernah bingung, bahkan tidak pernah mau menyakitin hati Tuhan dengan sikap tindakan yang melukai. Karena apa? Tuhan menyertai. Karena saya mencintai istri saya komitmen seumur hidup saya nggak mau berzina, saya nggak mau selingkuh, saya nggak mau ngomong kasar dengan istri saya nggak mau nyakitin. Bahwa kemarin dia sakit, kakinya kena minyak aja saya kepikiran, saya sedih, saya tanya anak-anak rohani, dokter, tanya obatnya pakai apa, saya ke apotek, obat yang paling bagus apa, saya beliin. Saya nggak tega. Kenapa? Saya mencintai. Orang Jawa bilang istri itu garwo, singkatannya sigaraning nyowo, separuh nyawa. Garwo itu sigaraning nyowo, separuh nyawa. Karena ketika kita diberkati, kita menjadi satu tubuh. Ketika dia sakit, saya nggak tega. Ya, setelah saya menikah, saya komitmen, saya nggak mau selingkuh, saya nggak mau berzina, saya mau cintai. Bahkan kamu harus temenin sepanjang umur hidup saya. Apalagi dengan proses kita, diproses Tuhan luar biasa. Kita diremukkan Tuhan dengan kejadian-kejadian yang kita alami berdua. Itu membuat semakin kita mengasihi Tuhan dan saling mengasihi, saling mencintai. Cinta kita sama Tuhan itu diuji lewat hal-hal yang menyakitkan, hal yang rasanya merobek di area jiwa ini. Hidup kita akan dibawa dalam perjalanan,
diuji kita ini sungguh mencintai Tuhan seperti bangsa Israel diizinkan lewat padang gurun untuk menguji bahwa bangsa Israel mengasihi Tuhan, hatinya berketetapan mencintai Tuhan dengan segenap hati apa tidak. Makanya kalau hari ini kita ngalami hal buruk, enjoy aja. Itu ujian kalau Tuhan sedang memperhatikan kita. Artinya Tuhan sayang sama kita. Nikmatin. Saya hampir tiap hari ngadepin orang-orang kasusnya rumit-rumit, kasusnya ruwet-ruwet karena kesalahan yang diperbuatnya. Sekalipun kita bikin kesalahan sehebat apapun, kan kasih karunia Yesus tersedia sampai hari ini. Kita datang sama Tuhan pulihkan kok. Sehancur apapun, seruat apapun, serusak apapun gambar diri kita datang sama Tuhan, Tuhan pasti pulihkan. Karena kita memiliki Tuhan yang punya pengharapan. Tuhan tuh maunya pulih manusia roh kita, manusia jiwa kita, dan tubuh kita ini disempurnakan waktu kita ngalami nanti pakai tubuh kemuliaan. Hari ini bagian kita jadi orang Kristen adalah memperbaharui setiap hari pikiran, perasaan, dan kehendak kita dengan firman. Akhirnya apa? Menjadi serupa segambar dengan Kristus, mencapai kedewasaan penuh, powerful. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang dewasa, karena orang yang dewasa itu bisa dipercayakan perkara yang lebih besar. Bukan yang jatuh terus di dalam dosa yang sama. Dari tahun ke tahun melakukan dosa yang sama terus, muter terus di padang gurun, gak masuk tanah perjanjian. Sampai mati pun dia muter di padang gurun. Karena kalau kita selidikin, banyak orang yang mati dikubur bersama potensinya. Kenapa potensi itu tidak dikembangkan? Karena dia tidak ngerti bagaimana caranya, dan dia muter terus dalam kegagalan-kegagalan yang sama. Tuhan tuh mau kita ini beranjak, bertolak dalam dimensi yang berbeda, supaya Tuhan limpahi anugerah, kekuatan, kuasa, hikmat, dan pengertian loh. Bahkan berkat pun Alkitab katakan akan mengejar kita kok. Itu nggak perlu dikejar, itu akan mengejar kita berkat itu. Tapi banyak orang salah pengejaran, yang dikejar berkatnya akhirnya babak belur. Alkitab katakan orang yang pingin kaya itu akan terjebak dalam keinginan daging dan berbagai pencobaan kok. Yang kita kejar perkenanan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Nanti Tuhan bikin divine connection, Tuhan buka jalan, Tuhan kena koneksi kita dengan orang-orang secara ilahi, orang-orang itu dipakai. Dan akhirnya apa yang kita kerjakan diberkatin Tuhan, berkat mengejar kita. Yang kita kejar hari ini berjalan bersama Tuhan, mau sukses dan berhasil dalam seluruh hidup kita, hanya pingin dengar suara Tuhan dan lakukan. Sejak saya sakit nggak bisa jalan 11 hari itu, saya pikir saya sudah selesai hidup saya mau mati loh waktu itu. Saya ngomong sama istri saya, kayaknya umur saya nggak lama. Tapi besoknya Tuhan ngomong, kamu masih diberi kesempatan. Dan sejak saat itu saya ngomong, komitmen dengan istri saya kan baru umur 47 tahun, masih muda sekali, masih muda. Saya mau pakai sisa umur saya hanya pengen nyenengin hati Tuhan, nggak ada yang lain. Saya sudah nggak pingin apa-apa. Saya pingin melahirkan orang-orang yang powerful dalam pengurapan, dalam hikmat, dalam pengertian, dalam pengaruh, dalam otoritas. Selama saya hidup, saya pingin impartasikan itu. Harusnya hidup kita selama tinggal di bumi ini mengerjakan apa yang sudah Tuhan tetapkan. Padahal Tuhan kasih jatah setiap orang itu gede sekali, kalau ngerti jalannya, ngerti tujuannya. Kalau nggak ngerti, jatahmu dikubur bersama mayatmu nanti. Makanya selama tinggal di bumi ini, kita mesti ngerti kenapa kita hidup, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Kita akan ngerti kalau kita nempel dengan sumber kehidupan itu sendiri. Bangun keintiman, kedalaman dengan Tuhan. Miliki kedalaman, keintiman dengan Tuhan. Saya sering ngajarin hubungan kedalaman dengan Tuhan. Nah, di YouTube gak banyak yang denger ini kalau saya ngomong seperti itu. Kalau saya ngajarin keintiman, kedalaman, gak suka orang. Kalau ngajarin masalah, lepas dari masalah, banyak yang denger. Karena dibutuhkan bayar harga untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Nggak semua orang mau bayar harganya. Duduk diam di kaki Tuhan sejam, 2 jam, 3 jam, orang rata-rata nggak suka.
Tapi saya harus lakukan dulu sebelum saya ngajar. Tiap hari saya mesti duduk diam di kaki Tuhan, berdiam diri di dalam hadirat-Nya. Be still and know. Karena di dalam be still and know kita akan kenal Tuhan siapa. Kita ngerti Tuhan, ngerti maksudnya Tuhan. Kita ngerti apa yang harus kita lakukan. Akhirnya kita melakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hidup kita powerful. Jangan berhenti sampai tempat sini saja. Karena ada banyak perkara besar yang Tuhan sedang siapkan di depan. Sepanjang Tuhan masih percayakan umur kita sama kita, sepanjang umur itulah kita akan menulis sejarah yang powerful buat generasi yang akan datang, mengubahkan banyak orang. Makanya bagaimana kita bisa menulis sejarah yang baik, bagaimana kita meninggalkan sejarah yang baik buat generasi yang akan datang, kalau kita masih muter di area kejahatan yang di dalam kita yang belum dipulihkan. Jatuh terus, gak bakalan mungkin. Kita harus menang sampai situ, baru kita melangkah, berjalan bersama Tuhan. Powerful sekali. Amin. Diberkati. Amin. Kita tutup dalam doa. Bapak, dalam nama Yesus kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami minta darah-Mu menguduskan, darah-Mu menyucikan kami. Kami materaikan firman-Mu dengan darah anak domba. Firman ini tembus sampai kedalaman hati kami dan mengubahkan hidup kami. Bicara terus Tuhan, bicara terus, ubahkan Tuhan. Kamu berdoa untuk orang yang mendengari secara online, diberkati dan dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan. Mulai melangkah berjalan ke depan bersama Kristus setiap hari. Tidak muter di area yang sama. Kami menjadi orang yang didapatin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, dan pengagungan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih.